Ini saya dan tim dari BPCB, juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, mencoba menelusuri mengenai jejak rempah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dan kita berada di lokasi di atas bukit di Ciunjuran, di daerah Mandalawangi. Bagaimana keseruannya? Ikuti saja perjalanannya, tonton videonya sampai selesai. Oke, kita lanjut untuk mengeksplor. Yap. Wah, tuh kita ada lagi. Halo sobat YouTuber semua, kembali lagi dengan channel Guide Kasarung. Kali ini kita akan mencoba menelusuri jejak-jejak rempah yang ada di Kabupaten Pandeglang, khususnya di kaki Gunung Pulau Sari, yang tepatnya kita berada di atas Cihunjuran ya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Jika Cina terkenal dengan jalur sutranya, maka Indonesia ini kita akan coba mengangkat tentang jalur rempahnya bersama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya, kemudian juga ada dari akademisi, kemudian juga ada dari HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, bagaimana keseruan perjalanannya? Yuk kita ikuti sambil dengarkan apa saja nanti yang akan disampaikan. Oke, sekedar informasi tentang tanaman rempah ini, dan salah satunya memang yang menjadi unggulan di Banten ini sendiri adalah tumbuhan lada. Tumbuhan lada ini sendiri menurut informasi berasal dari pantai Malabar, pantai barat Malabar di India, yang meskipun tanaman liarnya juga bisa ditemukan di perbukitan Assam dan bagian utara Burma yang sekarang kita sebut sebagai Myanmar. Nah, sebagai daerah asal, India menguasai perdagangan lada dunia selama berabad-abad sampai ke abad ke-15 dan ke-16. Pencarian lada berturut-turut membawa pendatang Portugis, Belanda, Prancis, dan Inggris ke India. Tidak menutup kemungkinan bahwa lada yang ada di Nusantara dibawa oleh pedagang India bersama masuknya Hindu ke Nusantara pada abad pertama. Penyebaran lada ke Jawa didukung oleh motif mengefisienkan biaya pengangkutan antara Cina dan India. Nah, kesimpulan itu kemudian diperkuat dengan penemuan lonceng pendeta Hindu di daerah Pandat, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Ya, di pesawahan di desa ini atau di perbukitan di desa ini juga masih tersebar tanaman lada yang berumur tua. Seperti nanti yang bisa kita lihat di gambar, beberapa diantaranya memiliki diameter yang cukup besar, yang merambat di pepohonan. Nah, ini adalah perjalanan kita menuju ke lokasi perkebunan lada yang ada di atas Cihunjuran ya, untuk melihat apakah masih ada batang-batang tuanya. Sebelum tim melakukan kegiatan, terlebih dahulu diberikan pengarahan oleh BPCB tentang apa yang harus dilakukan di lapangan. Nah, berikut adalah kegiatan pengarahan yang diberikan atau yang dilakukan oleh BPCB. Dengan jalur rempah ini tidak hanya rempahnya, ada namanya atribut. Atribut itu penanda rempah, penanda rempah di masa lalu. Di antaranya rempahnya itu sendiri, misalnya lada, kemudian kapol ya Pak ya. Ya, kapol itu kapulaga kan ya. Tanamannya kapol, hasilnya kapulaga. Jangan angen lada, ininya cabai. Di suasana gini sambil
Mungkin lada dulu ya. Lada. Tapi sekarang mungkin modifikasi. Kita pada unsur ladanya. Pesan anget lada nggak? Nggak dibikinin. Ibu juga penasaran. Tiap Hari di rumah ada gitu. pesan anget lada. Karena saya cerita Maksudnya anget lada itu kok rasanya cabai bukan lada. Gitu. Jadi cabai. kebanyakan cabai. Iya, cabai. Iya, Ya cabai juga rempah. Lada tadinya lada, kemudian kan kemarin saya sampaikan kalau Sultan kemudian merubah lada, tanaman lada menjadi tanaman lain untuk ya, kebijakannya untuk penanaman. Apakah itu kemudian diganti diganti dengan apa? Kemudian Ladanya diganti dengan cabai gitu kan? Pedas gitu. Iya, biar pedas. Pedas sama bahannya mana? Misalnya batu gopar gitu ya. Batu gopar misalnya itu terkait dengan simbol kesuburan sebenarnya kalau meneliti kesuburan, berarti mungkin hubungannya dengan tanaman-tanaman perkebunan supaya subur gitu ya. Nanti kita masukkan di dalam laporan Mas Aditya, misalnya Cihunjuran ini apa gitu nanti. Itu sebagai penanda juga semuanya. Mungkin siapa tahu Bapak yang tinggal di sini ada informasi lain. Kalau yang kita ketahui kan yang terakhir itu yang Genta ya, Pak siapa yang Suryana. Suryana di rumahnya Pak ya. Iya dulu. Nah itu juga terkait peninggalan Hindu Buddha. Hindu Buddha itu dari India itu lada itu dari India. Catatan sejarahnya apakah seiring masuknya itu tanaman lada juga. Nah, itu menjadi atribut juga. Jadi penanda bahwa ada tinggalan India, tanaman lada bahkan di catatan disebutkan lada Sunda, bilangnya lada Sunda dan lada Sunda itu yang terbaik. Jadi penanda-penanda itu kita. Setelah dilakukan pengarahan, kemudian tim mulai bergerak. Di antaranya ada yang mewawancarai warga, ada juga yang kemudian melihat kondisi tanaman lada yang ada di lapangan. Nah, pada saat kedua tim ini bergerak, masing-masing memiliki dokumentasi tersendiri baik berupa catatan maupun gambar atau foto-foto yang akan mereka jadikan bahan untuk dilaporkan. Kalau ini masalah cepat tumbuh. Iya, cepat tumbuh. Kalau mau dipakai bisa aja ini. Maksudnya lada hitam atau gimana? Iya, ini lada hitam ini. Bukan busuk. Bukan busuk hitam tuh. Masih Ada ini ya. iya kan kadang-kadang iya apa ya? Ini kan ada lada hitam ini, modelnya ini. Ada yang Berarti tetap yang mahal mah yang putih Pak. Yang Mulai putih. proses. Jadi produksinya yang putih apa yang hitam? apanya? Produksi ladanya. Atau kalau diperlukan yang bagus mah yang putih. Iya, kalau yang hitam kan jelek, harganya juga murah. Paling 20.000. Ini kan kalau udah banyak ini merusak sebetulnya. Ini kan capek tuhur ini. Nah, yang rusak tuh ya. Iya merusak ini. Capek Ini kalau iya kan ngebelut ini. Ini nggak boleh sebetulnya ini. Cabai tuhur. Ya, capek tuhur. Itu hama apanya? Tidak sekedar tentang perniagaan ya, tetapi nilai-nilai yang dibawa kemudian disebarkan, dikembangkan dalam konteks koridor interaksi antar budaya. Jadi Banten dikenal sebagai simbol jalur rempah ya, Nusantara. Tentunya tidak saja rempah-rempah ini berada atau menunjukkan ada di kawasan Banten Lama saja, tapi juga simpul-simpul jalur rempah ini juga ada berada di kabupaten lain. Dan kita bisa melihat bahwa di sini ada di Gunung Pulosari di Kabupaten Pandeglang ini ternyata di dalam naskah kuno ini terdapat kebun lada
yang kemudian dipasok ke pelabuhan dan Setelah selesai di lokasi pertama, kemudian kami menuju ke lokasi yang kedua, di mana kami mendapatkan informasi bahwa di lokasi kedua ini terdapat bekas atau tumbuhan lada yang ukurannya lebih besar lagi. Nah, untuk itu kami bersama tim dan juga pemandu lokal yang ada di lokasi kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud. Ini adalah perjalanan menuju ke lokasi di mana diinformasikan terdapat bibit lada atau pohon lada yang ukurannya besar. Lada populer di Banten itu pada abad ke-16 di pesisir utara Jawa, yang mana Banten saat itu tumbuh menjadi bandar internasional. Tempat ini selalu dikunjungi oleh berbagai atau oleh saudagar-saudagar dari berbagai bangsa atau berbagai negara seperti Jepang, Cina, India, kemudian Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda, Turki, yang kemudian pemerintahan Kesultanan Banten membangun sarana pendukung seperti penginapan, kemudian dermaga, gudang, pasar, dan lain-lain. Pohon yang digunakan untuk surut ini beda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya memakai pohon dadap, ini kelihatan pohon kihujan. Karena menurut masyarakat pohon kihujan ini lebih kuat, dan kalau sudah tua dia ada, kalau orang ini Produksi lada di Banten sendiri disokong oleh Lampung dan Sumatera Selatan yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan. Pada abad ke-16, Sultan yang berkuasa bahkan mewajibkan masyarakat Lampung menanam, memelihara, dan menjual hasil panennya ke Kesultanan Banten, di mana saat itu juga lada merupakan salah satu alat diplomasi para sultan. Allahumma marifatullah la ilaha Muhammad sirullah sir Muhammad sir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma payung agung kinayungan dening Allah taala dening para nabi dijeneng ku para malaikat dening Allah dening pangeran dening para wali selamat umat Gusti umat Allah kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jamaah kaum muslimin muslimat selamat salam sabda dening Allah taala rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta paniya bumi anta layak ketika ngajung bukti kang berkah ya itu perintah Allah taala. Allah taala kalau cuma mulia roh hidup ratu nyawa berkah selamat rahmatika ya amin ya Allah. Benar. La haula wala quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itulah sedikit informasi yang bisa saya berikan tentang lada. Tonton terus videonya sampai selesai karena masih ada informasi lain di belakang ini. Ingat untuk subscribe, like, comment, share, dan juga bunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video baru yang muncul. Oke, kita lanjutkan nontonnya ya.
sobat YouTuber semua, kita sudah selesai dengan penelusuran rempah yang sudah kita laksanakan di daerah sekitar Ciunjuran. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video selanjutnya tentang kegiatan bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya.